Nah, baru saya ngerti. Sadatnya tadi hari apa? Kamis? Hari Kamis. Hari Kamis, terus pulang ke rumah ayahnya hari Selasa. Selasanya, minggu besok. Oh, berarti masih perih-perih gimana gitu ya? Iya. Perih-perih gimana? Gitu. Waduh. Jadi, saya gini kok. Heeh. Ternyata, oh ya jalan Allah. 2015 nggak bisa, kalau belum. 2018 belum diizinin dulu sama Allah. 2020. Kenapa? Karena kaki saya rupanya masih di sana. Oh, kakinya maksudnya? Ya, sebelah kan masih di sana. Iya. Harus total. Saya angkatnya. 2020 kan diumumkan. Ya. Setelah Berarti dipecat, saya total kan berarti lepas, masih ya? lepas kan, Oke. baru lancar. Oke. Sama Allah dikasih. Alhamdulillah ya. Dijawab. Masih dikasih kesempatan tuh ya. Iya. Masya Allah. Dikasih kesempatan. Berarti begitu, itu papanya taunya kapan tuh? Jadi Ketika ibu bersadar saya, hari Kamis. bukan bapak saya. Oh, ibu yang kan tahu. yang kalau bapak saya kan karena latar belakang mungkin dari Islam, jadi dia nggak begitu Oke. streng. Tapi kalau ibu saya kan memang kecilnya kan Dari Kristen. jadi kan dia marah. Gitu. Oh. Dia tahunya 2 jam setelah tentang saya diupload ke Facebook. Oke. Ke media. Hari itu sadat. Hari itu sadar jam Hari itu 10, diupload. 2 jam kemudian jam 12 langsung dia WA saya. Oke. Terus kamu bukan anak saya lagi gitu? Murtadin. Oh, Murtadin. Langsung Murtadin. dia langsung di WA itu, di SMS bukan WA, Oh, dia WA, SMS. Dia SMS, dia pakai SMS. Hai Murtad, Widih. kamu bilangnya jadi relawan, ternyata kamu masih Islam ya. Waduh. Hai Murtad, saya ketawa aja, senyum-senyum aja. Dari tahun 2020 itu sampai hari ini, Bang Yus pernah ketemu sama orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. 2021 sebenarnya saya nggak mau pulang, tapi karena dapat berita dari abang-abang saya, saudara-saudara saya di sini, orang tua sakit, ya saya balik. Oke. Bapak saya Ya. pulang katanya. Oke. Saya bilang saya lagi dakwah kemanusiaan, saya bilang. Waduh. Saya bilang situ, kan dakwah kemanusiaan. Ya udah saya pulang. Saya bilang sama teman saya, akhirnya mereka kasih tiket balik saya ke sini ke Jakarta, lihat orang tua saya. Ketika saya datang ke rumah orang tua saya, ibu saya nggak mau ketemu saya. Oke. Jadi yang nyebut bapak saya aja. Di rumah? Di rumah. Atau di rumah sakit? Di rumah ibu saya. Di rumah. Di rumah. Tapi Ibu udah nggak sembuh. Saya datang udah sembuh ternyata. ibu nggak mau nemuin? Nggak mau temuin. Jadi Terus? berapa kali saya datang, ibu saya nggak mau nemuin. Oke. 2023 juga nggak mau nemuin. Ketika kumpul keluarga, saya dicoret dari keluarga, nggak boleh datang. Oke. Si Murtad. Oh, si Murtadin. Si Murtad nggak boleh datang. Terus? Nah, saya kan bingung juga kenapa saya. Kan yang lainnya juga mualaf, kenapa saya? Iya. Oh ternyata saya Ditolak? ditolak itu karena kalau yang lain kan jemaat. Tidak ceramah? Ya. Oke. Cuma 2 orang penceramah. Oke. Jadi di sana tuh Iya. ya semualah di orang tua. Kalau penceramah mereka punya keistimewaan, kebanggaan bagi Oke. orang tua. Ini karena udah ceramah tapi masuk Islam, dianggap murtadin dan memalukan. Memalukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Oke, tapi papa nggak apa-apa? Kalau bapak saya nggak apa-apa, masalah sih, karena dia kan ya tadi gitu. Bahkan ketika saya datang ke rumah, malah dia yang nangis. Oke. Dari 2023 sampai hari ini belum ketemu mama juga? Akhirnya ibu saya luluh juga. Tahun 2000, tahun kemarin. Tahun kemarin. Alhamdulillah. Tahun kemarin ya di bulan-bulan September Agustus itu dia luluh juga. Bang Yos pulang ke rumah? Enggak, dia nyari saya. Oh, kurang ajar berarti. Malah disamperin sama ibu ya? Bukan, dia nyari saya, cari nomor telepon saya. Terus? Dia nanya-nanya ke teman? Bukan, ke kakak saya. Ke ini. Oke. Ya, seperti kan saya di blok. Oke. Terus? Ya, saya blok, saya udah ganti nomor. Oh, jadi dia nyari. Terus kakak saya bilang, yang di Priok, dicariin tuh sama ibunya. Masya Allah. Terus saya bilang, mau ngapain? Saya bilang, kan bunganya saya udah dicoret, dibuang. Kok masih dicari? Saya bilang, gitu. Nggak tahu saya.
Ini nomornya, cari aja sendiri, telepon aja. Ya Terus? udah, akhirnya saya nelfon. Oh, terus akhirnya Bang Yos yang ke rumah. Saya ke rumah. Diterima. Saya bawa istri saya diterima. Sudah nikah lagi atau istri yang dulunya pisah? Nikah lagi. Oh, nikah lagi. Nikah lagi. Saya Bawa istri ke rumah ibu. Dan saya sholat di rumah. Ketemu ibu gimana waktu itu? Ya dia senang. Saya bingung. Canggung nggak ya? Canggung nggak ya? Canggung. Sudah 4 tahun begitu. Ya, canggung kan. Terus? Canggung. Ya, saya kalau apa namanya, yang lain kan masuk Muslim sholat situ masih takut-takut. Saya enggak, saya sholat. Saya mau sholat ya. Emang saya sengaja sholat. Waduh, sengaja ya. Sengaja. Bang Yos waktu sholat nggak bilang sama ibu, Nah, Bu. ketika saya sholat, ibu saya ngintip. Iya, Bang Yos waktu mau sholat, Bang Yos nggak bilang sama ibunya, Bu, saya Ikutan. mau sholat kayak Yesus ya, gitu. Kan Yesus juga sujud. Sujud. Daud sujud. Daud sujud, Abraham sujud, Sujud. Musa sujud, Harun sujud, Iya. Yosua sujud, Ezra sujud. Kenapa ini berdiri? Gimana? Akhirnya ibu ini ya, Akhirnya dia. alhamdulillah. Walaupun ya masih, jadi kalau dia bilang dia bahas ini, saya bilang udah, saya bilang gak usah dibahas, saya Oke. bilang, karena nanti kan berbeda gitu. Walaupun dibahas juga saya bilang percuma, ntar Ya. mempermalukan. Tapi dulu waktu Bang Yos masuk Islam kan diumumkan tuh di gerejanya berarti kan? Ya, diumumkan seluruh dunia itu. Hah? Seluruh dunia? Iya, karena kalau di seksi UFA itu Ngeling ya? ngeling, Oke. ngeling. Berarti yang di New Zealand juga tahu Bang Yos sudah. Pecat, Out ya, karena dipecat ya? kan sistemnya gini mereka. Kalau yang sudah dikeluarin, misalnya dia berkunjung di tempat mana, itu nggak boleh diterima. Jadi ditolak. Tolak, Oke. gitu. Rapi juga berarti organisasi ya? Tapi konyol. Masya Allah. Sampai mungkin karena dipecatnya itu juga orang tua sudah malu. Apalagi masuk Islam gitu ya? Iya, nggak dipecat aja kan, ditegur kan, ada tingkatannya. Iya. Ada. Jadi udah SP3 berarti ya waktu itu? Iya, ada SP1, SP2. oke. Nah, kalau itu SP3. Oh. Emang saya nungguin SP3-nya. Iya, ketika saya pada waktu mau diumumin, saya bilang kenapa nggak dari kemarin, lama banget. Ya karena itu yang mengganjal saya mau masuk Islam. Oke. Itu. Kalau itu misalnya ketika 2018 saya udah diumumin, mungkin 2018 saya udah masuk Islam. Iya. Tapi gini Bang Yos, saya Tapi pengen itu tahu. udah jalan Allah. Iya. Tapi saya pengen tahunya gini. Ketika Bang Yos memutuskan untuk masuk Islam, walaupun ada hambatan, masih ada jabatan di gereja yang masih Bang Yos pegang, ketika Bang Yos memutuskan untuk masuk Islam, itu poin apa di dalam Islam yang Bang Yos terima sebagai kebenaran? Jadi Islam itu gini kok. Kan Taurat itu Islam masih pegang Taurat. Kan yang tadi saya masalahin tentang Taurat. Iya. Taurat masih dipegang. Terus ketika orang buat salah ya tetap ada sanksi. Di sana nggak ada. Oke. Satu. Kedua, apa namanya, saya lihat Islam itu teratur dalam beribadah, ya kan? Ibadah teratur. Saya kan belajarinnya dari teman-teman juga. Itu sholat apa sih? Saya bilang, ini sholat, ini sholat. Kok banyak amat sih bilang sholat. Ya. Itunya ibadahnya. Tiap hari lagi katanya saya. 5 kali lagi? 5 kali lagi saya bilang. Ya memang harus begitu. Ya, jadi sedikit-sedikit tuh teman saya tuh ngasih masukan. Oke. Ilmu tentang Islam seperti itu. Nah itu mulai saya tertarik. Oke. Walaupun temennya tadi juga yang ngingetin sholat, malah Bang Yos sendiri ya? Saya yang ngingetin. Emang saya begitu dari saya sekolah, itu saya suka ngingetin. Kalau temen tuh nggak ibadah, saya ngingetin sholat. Saya bilang, itu sholat. Ya, walaupun saya Kristen dulu, seperti itu. Enggak, saya lagi mikir orang Kristen ngingetin orang Islam sholat tuh pahala nggak ya gitu ya? Insya Allah pahala itu ya? Insya Allah pahala. Iya. Insya Allah dicatat. Insya Allah dicatat itu ya? Pahala. Oke. Ya, seperti itu. Ya kalau saya kan dulu bukan mikir pahalanya. Kebaikan aja. Ya. Nah, Bang Yos setelah pulang dari menjadi sukarelawan di mana tadi? Sukarelawan tadi mana? Sulawesi. Setelah pulang dari sana, balik jadi sukarelawan lagi nggak? Enggak balik. Terus akhirnya? Sukarelawan di sini aja. Oke. Jakarta. Terus akhirnya Sampai sekarang apa? Kerja apa sekarang Bang Yos? Saya dagang. Dagang. Nah, dagang apa nih? Siapa tahu nih nanti berpesen nih. Saya jualan basreng judes. Basreng, judes. Judes itu jujur dan pedes. Jujur pedes. Jujur dan pedes. Jualannya di? Jualannya di
Online. Ya. Oke. Online juga. Jadi kalau orang pesen- pesen, Nah, jadi kalau orang mau pesan gimana? ya orang pesen dikirim. Enggak, maksudnya ke nomor mana? Oh, Nanti- nomornya. Nanti Pos- boleh ya ditulis Boleh, ya? boleh. Nanti Bang Yos kasih nomor, nanti kita boleh. tulis ya di bawah ya? Di bawah. Pesanan gitu ya? Pesanan. Dikirim, Kirim. kalau dari Maluku pesan juga boleh dikirim? Boleh dikirim. Oke. Bisa. Kalau orang Maluku suka. Oke. Karena ini apa tadi? pedas banget. Basreng ya? Basreng. Basreng, judes. Judes. Jadi harus pedas. Pedas. Kalau yang pesan nggak pedas nggak bisa? Ada bisa. Oh, ada. yang original, ada yang pedas. Oke. Jadi ada basreng pedas, ada kerupuk bantet. Kerupuk Kerupuk bantet. Oke. Itu makanan Cianjur. Oh, yang kerupuk. Cemilan Cianjur. Yang kerupuk ini bukan yang pakai apa dipanggang di pasir gitu Oh, bukan? enggak. Bukan. Jadi kerupuk bantet itu kerupuk bawang, itu dia direndam dulu pakai minyak Oke. supaya dia bantet. Oh, memang sengaja. Dia nggak berkembang, Oke. nggak mekar. Sengaja dibikin bantet. Sengaja. Oke. Itu makanan anak-anak muda. Oh iya. Itu iya, paling iya. senang. Oke, siap. Termasuk apa? Hah? Kameramen. Oh ini, pantasan segede gitu barangnya. Badannya segede gitu tuh kebanyakan makan. Tapi makan bantet kenapa jadi gede barangnya? Enak ya? Ini mekar di dalam. Kerupuknya dibantet, dimakan mekar di dalam gitu. Oke ya, barakallah. Mudah-mudahan jualannya Bang Yos nih ya, Ya. makin ramai ya nanti ya insya Allah ya. Itu Ya. berarti udah lama dagangnya dari semenjak pulang dari Sulawesi atau gimana? Saya dagang tuh dari 2022. Oh, dua-dua udah dagang. Sempat stop 1 tahun, mulai lagi. Oke. Seperti itu baru. Dulu kan mantan, ya maksudnya dulu kan bisa ceramah di depan jemaat. Sekarang ceramah di masjid. Enggak. Oh enggak, kenapa? Saya ceramahnya keliling aja. Ceramah keliling, ceramah sambil jualan basreng gitu. Enggak ceramah sambil kemanusiaan. Oke. Masih bergerak di bidang kemanusiaan berarti Bang? Sampai detik ini karena itu udah ikrar saya. Ketika saya masuk Islam, saya langsung berikrar. Jadi ikrar masuk Islam, ikrar juga sama Allah bahwa saya sampai menutup mata saya menjadi relawan kemanusiaan. Masya Allah. Jadi sudah kemana aja Bang yang sudah? Saya sudah kemana-mana. Ya, bantu yang di bencana mana aja? Di Sulawesi, di Jawa. Ya sekarang karena kondisi saya ya saya fokusnya Jawa Barat aja. Jawa Barat Cuma dulu. Jawa. Oke. Oh jadi kemarin waktu gempa Cianjur itu Ya itu saya buka posko sendiri. buka posko sama sendiri? teman-teman. Karena saya kan Masya ojek Allah. online Oke. dulu 2015. Ya, ya. Jadi saya sama teman-teman buka posko di Cianjur untuk bantu umat. Ya, ya, ya. Masya Allah ya, Mas. Oke. Sekarang jadi lebih fokus ke basreng gitu ya? Basreng. Basreng judes pokoknya. Dan itu pun juga sebagian disisihkan untuk sedekah untuk Masya Allah. bantu saudara-saudara mualaf Masya Allah. dan juga anak-anak yatim Masya Allah. dan ya keluarga yatim lah, Iya, mereka yang membutuhkan lah. Ya, Bang Yos di Cianjur itu kan pasti tahu dong daerah yang memang banyak, memang kantong Kristen kan tahu kan berarti kan? Iya. Ciranjang. Ciranjang. Pernah ke situ Bang? Sering? Mau ke situ, mau saya sikat itu. Apa aja boleh disucikan? Jualan Orang-orangnya. basrengnya maksudnya? Orang-orangnya. Gimana? Ada rencana Saya lagi itu dakwah sih atau gimana? dakwah. Kan ada di Ciranjang itu saya dengar ada umat Muslim yang dimurtadin sama Kristen. dimurtadkan? Dimurtadkan. Saya rencana sih sama teman-teman mau ke sana, mau kasih dakwah lah, Oke. kesaksian kepada mereka yang supaya kembali lagi, oke. jangan ke sana. Iya. Karena apa? Saya aja tersesat dulu. Kenapa kalian jadi masuk ke tersesat juga ke sana? Padahal dulunya Bang Yos yang ketok pintu sama orang Islam tuh ya? Iya. Kotok-kotok mappingin. Mapping. Islamnya di sini, Kristennya di sini. Oh ini rumah ini yang Islam. Nanti itu. Oh ini yang agak keras. Jangan. Oh, Ini gitu ya? yang Islamnya gampang. Masuk. Oh gitu ya? Aja. Iya. Gitu ya, waduh. Oke. Bang Yos boleh nggak peragain gitu lah, jadi supaya yang nonton juga paham gitu. Jangan saya lupa. Enggak, maksudnya supaya yang nonton tahu kalau ada orang yang ngomong ciri-ciri yang seperti Bang Yos gitu, mereka udah tahu gitu loh. Jadi Seperti apa dulu caranya Bang Yos kalau Jadi mendekati caranya itu tidak
konsepnya itu tidak langsung mengajak orang untuk belajar, tidak. Kalau dulu saya itu menggunakan istilah-istilah Islam juga. Oke. Assalamualaikum. Widih. Kami datang. Saya tinggal dari situ tuh Pak, di perumahan sebelah. Padahal saya nggak tinggal di sana. Jadi agak bohong-bohong dikit. Oh gitu. Saya tinggalnya jauh. Saya tinggalnya di Bekasi. Misalnya kalau saya masuk ke kampung-kampung, daerah dekat Grand Wisata situ, nah, kan ada kampung. Saya tinggalnya di sana. Saya itu kesini mau silaturahmi. Widih. Tapi pakai peci atau enggak? Atau enggak? Oh, enggak pakai peci. Tetap rapi, pakai kayak sales. Oke, sales. Bawa map gitu. Bawa tas. Bawa tas. Tapi kan di dalamnya kan kitab, pamflet. Kalau pamflet itu kalau di luar. Oke. Jadi bawa majalah. Risalah, majalah. Sedarlah sama Menara Pengawal. Oke. Nah, itu kan senjata ampuhnya. Oh, jadi ketika datang pakai bahasa Islami. Assalamualaikum, mau silaturahmi, terus. Dan buku itu pun, majalah itu dikeluarkan nggak langsung, tapi biasanya konsepnya ngobrol dulu. Kekeluargaan, ngobrol. Bilangnya kenalan, kekeluargaan, mau silaturahmi, berkenalan, keluarga sini. Mau nawarin. Ya, kalau orang kita kan Muslim, silaturahmi ya nggak masalah. Bagus. Untuk itu kalau ketika mereka tak terima tamu kan di otaknya orang Islam kan memuliakan tamu juga bagus. Iya, seperti itu. Nah, ternyata itu ya memang perangkapnya. Oke. Perangkap saya. Waktu pertama-tama Bapak membuka pembicaraan dengan orang-orang yang Bapak samperin itu, biasanya apa yang ditawarin, Ya, Pak? pembicaraannya anak berapa ya, basa-basi. Oh, basa-basi. Dulu basa-basi dan Terus? sebagainya. Lalu nanti dengerin cerita dia. Oke. Ceritanya misalnya tentang kesulitan ekonomi. Itu mantap. Oke. Itu Gampang yang ditunggu masuk. ya? Itu yang ditunggu. ya? Itu yang ditunggu. Butuh pinjaman gitu ya? Itu yang ditunggu Oke. untuk masuk ke pembahasan, topik pembahasan. Atau tentang membesarkan anak, macam-macam topiknya. Oke. Lihat situasinya. Si pembicara. Kalau yang didatengin Pak Bang Yos bilang, saya lagi butuh pekerjaan gitu gimana? Kalau lagi butuh pekerjaan, dicariin. Cariin ya? Widih. Cariin aja. Nanti ya Oke. saya cariin. Siap. Berarti memang ketika datang seperti orang yang membawa solusi ya? Ya. Jadi konsep-konsepnya mirip-mirip lah. Ya, Kristenisasi. Lah memang kristenisasi. Bukan mirip-mirip lagi. Mirip-mirip kristenisasi. Gitu. Walaupun orang Kristen yang Bapak samperin juga begitu juga. Kalau Bapak ngedatengin orang Ya begitu juga, Islam. sama. Orang Kristen juga begitu. Sama. Shalom gitu ya. Ya, salam. Wede. Beda lagi. Beda. Kalau orang Kristen beda lagi. Pokoknya harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Dibacain gitu dia. Tulus seperti merpati. Gitu ya. Gitu. Jadi ya. Jadi inget dulu saya waktu didatengin saksi Yehova juga. Tok. Sepada. Membawa kabar keselamatan gitu ya. Bawa kabar baik. Kabar baik. Kabar baik dia. Kabar baik. Kabar baiknya apa? Ya ini. Oke. Pembinasaan. Kan ada dua kabar baik. Kami datang membawa kabar baik dan ada kabar buruknya. Orang kan nanya, kabar baiknya apa? Kita boleh masuk? Oke. Terus? Saya boleh masuk? Dia jelasin. Oh boleh. Nah, udah. Kabar baiknya. Kabar buruknya? Kabar buruknya pembinasaan. Pembinasaan. Bagi mereka yang nggak ikut. Iya. Nah, itu kabar buruknya. Iya. Kalau yang di Bekasi itu kalau boleh tahu yang di mana sih Pak gerejanya? Kalau dulu saya di Grand Wisata, tapi ya. Grand Wisata Iya. yang di Transyogi? Iya. Oke. Grand Wisata. Tapi kan sekarang udah nggak di situ. Nggak di situ. Nggak tahu saya di mana kan, saya udah nggak. Oke. Jadi saya nggak pernah mau. Kalau saya tahu dulu di Cawang Pak ada Pak. Di Cawang ada. Jadi Ada kan? gini kok, setiap daerah itu. Jadi kan Sasji Jaufa itu kan per kelurahan, Ada? kecamatan, per kecamatan. Oh, per kecamatan? Kecamatan gitu. Gitu. Per wilayah, dia pecah-pecah per. Jadi banyak. Tapi gerejanya itu punya izin nggak Pak? Gerejanya, Iya. Izin maksudnya sebagai rumah ibadah gitu? ada yang punya dan enggak. Karena izinnya kan susah. Oke. Susah. Jadi kalau yang enggak itu mereka pakai ngakunya sebagai apa? Iya, balai kerajaan ya untuk ibadah. Pertemuan aja Macam-macam gitu? Pertemuan.
Tapi kan kalau sekarang kan ada tulisan Balai Kerajaan Saksi Saksewa, berarti itu ada mungkin izin dari. Kalau yang sudah ada tulisan begitu berarti pasti udah punya izin tuh ya. Izin. Seperti biasanya di ruko, kalau di Jakarta sih agak gampang. Tapi kalau di daerah di luar dari Jakarta, Bekasi dan lain sebagainya agak sulit untuk izin tuh. Walaupun pakai duit. Dulu yang pakai duit di Bekasi, duitnya udah habis sampai 1 M juga nggak dapat izin. Curhat. Iya, itu dulu. Ya kan nggak mulus lah. Ya kan? Oke, nah Bang Yos sendiri sekarang juga ikut ngurusin mualaf atau enggak? Ya, saya ngurusin bantu para mualaf-mualaf. Bantu mualaf di mana? Di daerah Cianjur? Adik saya juga adik angkat saya yang dulu satu gereja udah saya sadatin. Nebus dosa ceritanya ini. Iya, nebus dosa. Oke, alhamdulillah. Baru dari Sasio, Pak. Ya dari Sasio juga. Baru puasa kemarin. Alhamdulillah. Ya. Setahu Bang Yos nih, di Indonesia ini saksi wafat itu ada berapa orang kira-kira? Sampai jutaan nggak, Pak? Kalau seluruh dunia? Enggak, seluruh Indonesia aja. Indonesia enggak. Nggak sampai sejuta ya? Nggak sampai sejuta. Tapi tersebar ya di seluruh Indonesia ya? Tersebar di seluruh Indonesia. Karena dulu kan pernah dilarang kan sama pemerintah Indonesia? Dibekukan selama 25 tahun ya kalau nggak salah ya? Dibekukan. Dilarang enggak, dibekukan. Tapi akhirnya 2000 tahun 2000 berapa? Zaman Gus Dur kalau masalah dibukanya. Zaman Gus Dur itu dilepas. Iya. Iya, zaman Gus Dur itu dilepas. 25 tahun aja pokoknya Indonesia. Pokoknya ya? 25 tahun. Setahu saya itu dari tahun 74 kalau nggak salah. Iya. Jadi tahun 75 kan itu dulu kan diprediksi Armageddon, kiamat. Nah, itu juga yang saya ragu. Prediksi Armageddon tahun 75 nggak jadi. Tahun 90-an Armageddon nggak jadi. Juga, ya. Tahun 2000 Armageddon nggak jadi juga. Jadi saya bingung. Ini sebenarnya yang memprediksi benar sih. Ini yang prediksi manusia apa Tuhan atau Allah? Allah. Jadi seperti itu. Itulah banyak sih sebenarnya kok kalau mau dibahas sih yang membuat saya ini ragu. Ini apa sih sebenarnya? Itu. Kalau di Saksi Yehova itu kan lebih banyak menggunakan kata Yahweh kalau nggak salah ya, Bang? Iya. Ya kan? Yehuwa. Tahu itu dari siapa yang bikin, Bang? Yehuwa. Iya. Apakah dari orang Saksi Yehova atau gimana? Ya kalau yang dipelajari kan diambil dari huruf mati ya. Tetragrammaton, YHWH. Terus ditambahin huruf hidup jadi Yehuwa. Yang nambahin huruf hidup siapa? Yang namanya huruf hidup ya orang Kristen ternyata. Bukan orang Yahudi, karena orang Yahudi ya tetap aja sampai sekarang huruf mati. Hashem. Iya. Mereka sebutnya Hashem. Iya, nama itu. Seperti itu. Jadi Yehuwa. Ya, itu orang Kristen. Jadi ya sama aja. Jadi saya tuh ya tadi saya tuh ini ceramah tapi saya ragu. Berapa tahun jadi ngomong-ngomong ragu di atas mimbar itu berapa tahun jadinya? 20 tahun kan. 20 tahun ragu? Ragu. Lama amat 20 tahun ragu? Ragu, ya karena kan ketika itu, sebenarnya saya ceramah itu kan dari muda. Jadi umur kelas 4 SD saya udah diajarin ceramah. Wih, kalau di Saksi Yehova. Mulai ceramahnya umur berapa? Kelas 4 SD itu saya udah sekolah namanya Sekolah Teokratis. Ya. Nggak mulai ceramah di depan jemaat itu umur berapa? Sudah dari SD itu. Dari SD udah ceramah di depan? Depan umum. Depan umum? Iya. Di jemaat. Wih. Emang itu dilatih, tapi itu 5 menit. Oke. Nggak yang ceramah full time? Kalau ceramah full time 45 menit, itu tahun 2000. Dari umur berapa itu? Dari tahun usia? 2000-an saya udah tahun nikah. Tahun 2000-an, oke. Ya, itu ceramah full saya. Full di... Ada pendidikannya berarti? Ada. Ada pentahbisan juga? Kan di Sekolah Teokratis itu. Iya, maksudnya udah ditahbiskan? Iya. Jadi sudah menjadi pendeta gitu? Sudah menjadi, kan ada tingkatannya. Kalau di Saksi Yehova tingkatannya apa aja, Bang? Jadi tingkatannya kalau di Saksi Yehova kan, ini tingkatan saya itu. Ada badan, disebutnya badan pimpinan. Itu di New York. Penatua? Oh, di New York. Oke, terus? Sana. Badan pimpinan. Mereka sekarang, mereka 6 orang. Nah, yang lain udah meninggal, tinggal 1 nih. Oke. Yang ke-6.
Nah, umurnya pun 100 tahun. Widih. Udah tua-tua semua. Terus habis badan Oh, itu nggak boleh diganti tuh orang itu? nggak boleh ganti. Oke, seumur hidup berarti itu ya? Kekal selamanya itu. Karena Iya. itu bagian dari 144.000 Oh, emang orang yang Israel? dipercayaan. Itu makanya. Secara rohani? Secara rohani. Oke, terus? Nah, bukan jasmani. secara Oh rohani. iya, iya, iya. Terus? Nah, jadi 144.000 seluruh dunia ini dipimpin oleh badan pimpinan ini yang Oke. 6 orang. Terus? Gitu. Nah, terus badan pimpinan baru pengawas distrik, Pengawas distrik. Terus? pengawas zona lah. Hmm. Gitu ya. Di bawahnya lagi pengawas wilayah yang wilayah-wilayah di negara itu. Karena Oh, ada di satu negara. Satu negara misalnya Indonesia, wilayah Indonesia Timur, wilayah wilayah ini. Oke. Pecah-pecah per wilayah itu. Baru Terus? habis pengawas wilayah, ada lagi namanya pengawas badan penetua. Terus itu baru penetua. Pengawas badan penatua, baru di bawahnya penatua. Penatua. Terus? Habis penetua, ada tuh istilah kata wakilnya penetua lah, Oke. namanya hamba pelayanan. Oke. Hamba pelayanan tuh gembala? Sama, khotbah juga. Oh, khotbah juga? Sebenarnya bahannya juga sama, Oke. cuman dia di bawah Oh. dari penetua. Nanti dilihat, ditinjau berapa bulan atau berapa tahun dia menjadi hamba pelayanan, dan itu pun juga harus ada ininya. Mereka harus jadi disebut perintis biasa. Perintis biasa itu penginjil. Oke. Penginjil sepenuh waktu dengan mengabdikan jam sekian. Ada hitungannya tuh ya? Ada. Setor tuh ya? Setor. Tahu sih. Tahu. Setor itu. Jadi tiap bulan setoran. Iya, iya, iya. Gitu. Tahu, tahu. Bukan berupa uang, tapi setoran. Iya. Pengabdian. Jam ya? Jam. Jam kerja ya? Jam kerja. Tadi mau nanya apa tadi di Saksi Yehova itu ada perpuluhan nggak, Bang? Perpuluhan itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ditarik ya? Nggak ada. Oke, karena udah kaya ya. Udah kaya. Oke. Jadi kolektor aja. Kotak sumbangan. Iya, kolektor Jadi, kan. kolektor. Buah sulung ada nggak? Buah nggak ada. Nggak ada juga. Oke, berarti kaya ya. udah. Kaya. Oke. Ya kayaknya dari jemaat juga. Iya. Sumbangan itu kan. Sumbangan gede-gede Iya, juga iya, lumayan. Seluruh Oke. dunia. Ya, Bang Yos, sekarang saya minta dong nasihatnya dong buat yang nonton dong. Nah, ini kan sudah 5 tahun ya, sudah menjalankan Islam. Mungkin ada harapan atau mungkin ada pesan, silakan Bang. Untuk saudara-saudara Muslim, atau bahwasannya kita harus tetap istiqomah aja dalam menjalankan mempelajari agama Islam ini. Saya walaupun banyak tantangan, ujian ketika bahkan saya sudah di blacklist sama anak saya, dibuang sama anak saya. Ya, karena anak saya mau mengakui saya sebagai bapaknya, ayahnya, papanya. Kalau saya kembali lagi ke Kristen, Oke. ya, saya pilihannya adalah karena awalnya saya masuk, saya hijrah ya, bukan hijrah ya, kembali ke jalan Allah. Itu karena cinta sama Allah. Ya, saya lebih mencintai Allah daripada anak saya. Jadi nggak apa-apa hilang anak. Jadi anak-anak saya semua udah blacklist saya, udah di blokir. Oh gitu ya. Oke. Blokir. Tapi itu anak-anak yang dari istri yang dulu atau Dulu yang istri yang dulu ya? Iya, Berapa dulu. anak dulu? 3. 3 ya. 3. Yang sekarang? Yang sekarang cuma 1. Cuma 1. Oke. Yang sekarang nggak ngeblokir dong? Enggak. Oh, enggak dong. Enggak berarti. Jadi yang Alhamdulillah. gitu. Yang Jadi, sekarang? ujiannya ya itu. Iya. Jadi pengorbanan kepada Allah itu harus totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mencintai Allah, ya total. Ya. Gitu. Jadi jangan ragu, saudara-saudara jangan ragu, karena keselamatan itu kan Allah yang beri. Seperti itu. Kalau keluarga atau itu nggak bisa memberikan keselamatan. Itu saja. Jadi semangat aja, belajar, tetap istiqomah. Masya Allah. Iya. Emang lain ya, kalau udah biasa ceramah emang beda ya. Iya. Tetap istiqomah. Siap. Terima kasih banyak nih ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, Bang Yos ya. Mudah-mudahan yang nonton juga semuanya iman dan akhirnya tambah kuat nih. Imannya harus kuat. Iya, dengar cerita Bang Yos ya.
Mudah-mudahan gimana? Kalau ujian tantangan-tantangan itu udah biasa. Udah biasa. Semua pasti ada ujiannya. Ada ujiannya. Mau yang mualaf, mau yang bukan mualaf, semuanya ada semua ujian. ada ujiannya. Iya. Itu aja. Tinggal bagaimana kita tetap jaga iman itu ya Bang ya. Itu jaga iman. Siap. Terima kasih banyak ceritanya Bang Yos. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua ya. Kita juga mendoakan supaya Bang Yos juga dan keluarga sehat-sehat, istiqomah dan insya Allah husnul khotimah ya Bang ya. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke Melisa nomor handphone 0896 30 300 300 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Yos, kita pamit ya. Buat para penonton terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.